depan rumah itu ada kayak foto salib sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan Pak Yanto, pebisnis kebab yang sudah memulai di dunia kebab sejak tahun 2005. Jadi cukup panjang sekali. Nah, nanti hari ini kita akan berdiskusi apa kiat-kiat yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis kebab. Baik, kita mulai langsung saja diskusi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kira-kira Pak Yanto itu dulu ceritanya itu bagaimana kok sampai masuk ke dunia kebab? Iya. Dulu awal-awal saya ini kan saya dari luar daerah ya Pak ya. Iya. Luar daerah, saya merantau di Surabaya. Saya cari kerja di suatu pabrik. Nah, itu kan pabrik biasa kan, kalau pabrik itu kalau sudah perpanjang kontraknya habis, tidak diperpanjang lagi. Nah, kebetulan saya ada inisiatif untuk kok kerja di pabrik terus, cari pengalaman di luar, inisiatif cari kerja di jualan. Itu kebetulan ada info teman jualan kebab. Ada lowongan di salah satu perusahaan kebab gitu ya? Betul, iya. Nah, itu saya coba untuk melamar, akhirnya diterima. Nah, itu akhirnya saya dapat ilmu di kebabnya itu ya. Betul, iya. Terus kemudian memutuskan sampai ingin jadi pebisnis kebab sendiri itu tahun berapa itu Pak Yanto? Kurang lebih saya tahun 2009 yang lalu Pak. Nah, itu kan ceritanya saya udah bekerja di situ, ya dapat pengalaman. Mungkin ada rencana pengembangan perusahaan, saya ada pindah ke luar kota. Nah, daripada saya keluar kota, saya mengundurkan diri untuk buka usaha sendiri. Ya, berarti kalau dihitung kurang lebih ada pengalaman 4 tahun Pak Yanto ya? Iya, kurang lebih 4 tahun. Ya. Ke perusahaan yang sama. Iya. Baik. Untuk memulainya itu kan tidak gampang Pak Yanto ya. Nah, jadi dari awal ketika keluar dari pekerjaan, terus kemudian memulainya itu kira-kira kendala yang diketemui ketika mau memulai usaha itu apa Pak Yanto? Kalau awal itu sih kepikirannya saya resign itu ya pokoknya langsung pengennya buka kebab gitu aja Pak. Jadi nggak ada mikir kendala gimana saya nggak gitu kepikiran ya? Sih. Pokoknya semangat gitu ya. Betul. Buka akhirnya kendala sementara itu saya nggak ada sih. Nggak ada ya. Cuma kan saya udah ada pengalaman di bidang tersebut gitu. Jadi pengalaman itu sudah ibaratnya itu kita sudah mantap gitu ya. Pengalaman sudah dimiliki, kemudian kita siap untuk buka usaha sendiri. Iya. Pertama kali buka itu di mana Pak Yanto? Itu kan awal saya buka di Surabaya, di Jalan Pandugo. Iya. Itu awalnya saya survei lokasi, cari tempat, dapat bikin outlet jadi persiapan, bikin peralatan semua lengkap, dapat lokasi udah siap, kita buka di Jalan Pandugo Pak. Jalan Pandugo itu di depan supermarket. Iya. Nah, kebetulan itu kan waktu booming-boomingnya kebab juga, jadi nggak terlalu sulit kita untuk awal-awal buka. Alhamdulillah langsung ramai. Mendapat respon masyarakat ya? Iya, alhamdulillah itu. Kalau mencari tempat itu kan kadangkala kita lihat teman-teman itu kan agak kesusahan Pak ya. Kadang 2 bulan tutup, 3 bulan tutup. Nah, apakah memang tempat itu ada pengaruh untuk penjualan? Sebenarnya tempat itu pengaruh juga Pak. Itu juga ya? Utama juga kita survei itu harus ada segmen yang kita tuju. Betul. Ya, contohnya perumahan atau anak sekolah, anak kampus itu marketnya harus ada. Kalau saya sih ya. Juga tempatnya kita harus kelihatan, kalau bisa kelihatan dari pinggir jalan, marketnya harus luas itu kalau bisa. Bisa dilihat dari
pinggir jalan juga. Oke, berarti sebetulnya tidak hanya yang penting murah kontrakannya, Iya. nah itu tetapi harus dipikirkan siapa yang beli produk kita. Betul. Gitu. Iya. Betul. Kemudian ketika memulai usaha itu Pak Yanto ini pegang sendiri atau sudah ada perekrutan pegawai? Saya awal pegang sendiri Pak. Intinya kan saya waktu itu resign juga nggak ada kerjaan, Hmm. juga ada pengelolaan itu saya pegang sendiri. Saya jualan sendiri juga. Jadi jualan sendiri, saya siapin sendiri gitu. Gitu ya. Jadi, pertama awal saya memang jualan sendiri. Oke. Kemudian setelahnya kan ada pegawai ya Pak Yanto yang bantu ya. Iya. Nah, kadangkala itu kan namanya pegawai bisa jadi cara penyajiannya itu kan tidak selalu seperti yang kita inginkan. Nah, Ya. apakah ada kendala itu? Misalnya entah pegawainya susah diberitahu cara masaknya atau bagaimana, itu ada kendala enggak? Kalau untuk karyawan memang setiap karyawan beda Pak ya. Karakter karyawan kalau kita rekrut karyawan sudah bisa, tetap waktu jualan kita kontrol. Jadi setiap mungkin malam saya dampingi sampai tutup. Jadi nggak saya lepas pas itu enggak. Tetap saya dampingi. Jadi ada kendala apa, saya kasih saran, saya kasih masukan. Gimana cara melayani pelanggan gitu. Jadi biar lebih enak ke pelanggan itu gimana. Jadi kita harus menuruti kemauannya pembeli itu gimana. Kalau memilih pegawai sendiri Pak Yanto, itu apakah ada tipsnya supaya, kan kadang pegawai itu sebenarnya keluar, kadang nggak cocok. Kadang-kala apakah ada tips supaya ini membuat pegawai itu nyaman di tempat kita kerja? Kalau tips sih saya intinya yang pertama dibikin karyawan kita nyaman dulu Pak. Jadi kita tanyakan dia itu nyaman nggak kerja seperti ini. Nanti kita kendala apa mereka atau kekurangan mereka apa, kita kalau semaksimal saya kita fasilitasi. Jadi mungkin masalah tempat tinggal, transport itu biasanya kendalanya. Jadi kita bisa bantu mereka. Yang mereka kerasin biasanya kita ambil dari luar daerah Pak. Luar daerah itu kendalanya kan mereka nggak ada tempat tinggal, transportnya juga ada, kita sediakan. Jadi mereka tinggal berangkat kerja, kita yang nyiapkan juga. Berarti benar-benar dikondisikan supaya nyaman Pak Yanto. Iya, yang penting karyawan nyaman, insya Allah bisa rasa. Betul. Untuk merek sendiri Pak Yanto, Pak Yanto ini memberi nama kebabnya apa? Untuk kebab saya kasih nama kebab kurdi Pak. Kurbi ya? Iya. Wah, ini kalau artinya sendiri itu gimana Pak Yanto artinya? Artinya kemarin itu kan apa? Saya kan di bidang desain menu, desain stiker itu nggak bisa Pak. Ada teman yang bisa, terus dikasih nama apa? Ini saya ada inisiatif kurdi gitu. Apa artinya? Artinya itu kurang lebih untuk mendahulukan orang atau kita melayani orang, pelanggan ya, cari pelanggan gitulah, ya, pelanggan diutamakan gitu. Baik. Jadi sebetulnya di balik nama Kurbi itu terdapat apa, keinginan yang mulia untuk memuliakan pelanggan kita ya. buka kebab ini intinya kalau bisa cari pelanggan yang banyak, melayani pelanggan dengan maksimal gitu. Oke. Iya. Baik. Selama berjualan Pak Yanto, ini kan sudah punya cabang berapa sekarang? Kurang lebih kita buka cabang 5 Pak. 5 ya? Iya. Di Surabaya semua? Di Surabaya, iya. Oke. Ini suka dukanya Pak Yanto selama mengelola kebab dengan jumlah 5 cabang tadi itu, bisa disampaikan kira-kira suka dukanya apa? Kalau sukanya sih ini Pak, profitnya lumayan. Gitu ya? Wah, enggak, kalau profitnya kurang ya nggak sampai 5 gitu ya. Karena profitnya bisa diharapkan
sampai 5 gitu Iya, betul. profitnya lumayan juga. Kedua, kalau kita jualannya agak turun, ya mungkin untuk dari segi bahan baku kita nggak ada yang buang, makanya nggak ada yang kita reject, kita buang, itu nggak ada Pak. Jadi kita bisa lebih aman ya, betul. Kalau yang lain yaitu sebenarnya juga kalau kita terima pesanan banyak catering, ada orang nikah, hajatan, ada pesanan banyak, kita pesan juga Pak. Siap. Ya. Kalau seperti pernah nggak tiba-tiba pegawainya nggak kembali gitu, pernah nggak Pak Yanto gitu? Pernah juga ya. Perasaan gimana gitu kira-kira? Kita kalau masalah karyawan macam-macam Pak ya. Jadi beda orang, beda tipikal, itu karyawan macam-macam lah. Ada yang perilakunya baik, ada perilakunya yang kurang pas, itu banyak juga ya. Kita sikapinya ya mungkin dia sebatas itulah kemampuannya. Jadi kita nggak bisa mempertahankan harus tetap di situ enggak. Gitu. Artinya gini, ketika pegawai itu tiba-tiba enggak ada, jadi yang dilakukan Pak Yanto itu harus bagaimana? Misalnya dari 4 itu keluar 1 tiba-tiba begitu. Iya. Oh gitu. Itu terpaksa saya turun tangan Pak. Jadi saya jualan sendiri juga. Jadi sementara kalau 5 ada ready karyawan semua, kita cuma nyiapin bahannya, kita mantau, kita kontrol. Kalau ada yang keluar 1, jadi saya juga turun tangan jualan juga sama. Iya. Kalau di Surabaya kan akhir-akhir ini hujan Pak Yanto. Iya. Nah, itu kalau dari segi penjualan antara musim hujan dan musim kemarau itu apa ada perbedaan secara signifikan? Kalau perbedaan sih kita perbedaannya nggak terlalu Pak. Nggak terlalu. Ya soalnya kan kebab waktu hujan enak Pak. Hangat-hangat gitu ya. Betul. Iya. Apa ada kenaikan justru kalau musim hujan? Kalau musim hujan kita buka lebih awal biasanya. Itu ada juga kenaikan tapi nggak terlalu lah. Jadi untuk omset nggak terlalu turun drastis itu enggak. Jadi dia lebih stabil ya. Ya, hujan nggak hujan, pokoknya tetap stabil gitu ya. Itu bisa diharapkan betul. Mengenai bahan baku, ini pernah nggak ada kendala ketika berurusan dengan bahan baku? Bahan baku ini apa dulu, sayur atau apa, kan banyak Pak. Yeah. Sayur, saus atau daging. Mungkin daging dulu lah, daging dulu. Kalau daging kendala ya awal-awal dulu ya kita pilih daging kualitas yang kalau bisa yang bagus ya. Bagus itu intinya kita kalau ini nggak melorot. Kebanyakan dulu pengalaman saya awal-awal itu melorot, terus kadar minyaknya terlalu banyak gitu, juga macam-macam juga nggak, terus apa ya? Jadinya nggak maksimal lah. Itu kalau daging ya itu sebenarnya banyak melorot ya. Berarti untuk menemukan yang pas itu butuh nyoba beberapa merek itu sepertinya Pak Yanto. Iya Pak, kita ini Pak, untuk daging kita share ke pelanggan. Kita share pelanggan, kita coba Bu ini gimana rasanya untuk dagingnya, kalau sarannya gimana, kita survei ke pelanggan Pak. Jadi tanya testimoninya ya. Iya betul. Jadi kita pakai yang kebanyakan pelanggan suka. Iya. Betul. Memang kadang-kala kan kita juga menjual bahan baku kebab itu tidak selalu satu daerah itu menyukai merek tertentu. Iya. Jadi ada yang fanatik merek ini di daerah ini. Iya. Fanatik merek ini. Maka kalau kita sebagai supplier ya harusnya menjual banyak merek gitu ya. Kalau bisa orang datang nggak kemana-mana, beli sini semua gitu ya. Nah, mengenai sayur, kalau musim hujan kan kadang-kala enggak mengalami kesusahan? Enggak Pak. Kalau saya enggak ada kendala. Enggak ada ya. Ada kendala, kebetulan Surabaya kan juga banyak sayur misalnya dari Malang, dari mana. Jadi stok saya enggak masalah. Iya. Kalau kita ada pelanggan di daerah Kalimantan itu, kalau sayurnya itu kadang-kala tidak pakai lettuce, sawi putih Pak. Sawi putih. Iya. Tapi di sana ya tidak ada komplain karena memang dirasa itu yang terbaik untuk kebab. Jadi kan lettuce tidak sampai ke Kalimantan. Nah, dia akhirnya pakai sawi putih malahan, itu luar biasa. Dan mereka di sana bisa diterima sawi putih. Kalau di sini mungkin tidak kembali lagi kayaknya ya. Ini kok campur ini ya, tidak seperti biasanya gitu. Nah, mengenai tortilla sendiri, itu kira-kira tortilla apa yang yang biasa dipakai itu yang bagaimana karakteristiknya?
Kalau tortilla yang kulit kebabnya ya Pak Iya. Kalau kulit kebab juga sama sih, sama kayak daging juga. Kita share ke pelanggan, kita minta testimoninya gimana, rasanya gimana, itu nanti yang terbaik kita pakai. Nah, tapi biasanya kendala kulit kan macam-macam, biasanya gampang sobek, terus gampang kalau kita kasih di luar gampang kering gitu. Ada juga kendala seperti itu. Nah, intinya kita share ke pelanggan lah, testimoninya gimana yang terbaik kita pakai. Jadi pelanggan memang benar-benar bisa maksimal merasakannya. Berarti poinnya di sini yang bisa saya ambil bahwa komunikasi dengan pelanggan itu sangat penting, Pak Yanto. Iya, betul sekali. Karena mau nggak mau yang makan juga pelanggan. Nah, kalau kita terlalu egois nuruti apa kita sendiri, terus akhirnya pelanggan nggak suka kan jadinya nggak beli. Nggak balik lagi. Kita cari pelanggan biar balik gitu. Nah, betul. Sesuai dengan namanya kebab kurbi tadi itu. Jadi apa namanya, untuk bahan baku itu sendiri apakah ada perencanaan stoknya Pak Yanto? Karena kan 5 cabang ya. Jadi apakah itu dibeli mendekati mau habis atau bagaimana? Jadi kalau untuk stok saya kita perkirakan untuk kurang lebih stok 1 minggu ya Pak ya. Seminggu sekali kita untuk stok daging sama kulit itu. Itu nanti kita simpen. Kita persiapan beli bahan baku itu kurang lebih hari Jumat. Jadi ada planning. Ya. Karena susahnya dulu kan kalau biasanya bahan baku sering telat, sering kosong, itu kita juga kesusahan sendiri. Kita space ada waktu untuk siapkan kalau misalnya habis. Gitu. Betul. Jadi biasanya tiap hari Jumat untuk pembeliannya. Mengenai bahan baku lagi itu, apakah ada tips tertentu supaya bahan bakunya itu tidak lekas rusak? Kalau bahan baku ini kan sistem kebab ini kan di frozen ya Pak. Jadi kalau untuk belum keluar untuk jualan kita aman untuk disimpan di freezer. Itu ya saya maksimal bisa tiap hari gantilah kalau bisa ya. Jadi kita kalau di freezer aman, kalau jualan kita bisa 1 hari kalau bisa maksimalkan habis lah. Jadi biar lebih fresh, rasanya juga nggak berubah untuk rasanya gitu Pak. Jadi diupayakan ada planning 1 hari bisa habis. Iya, betul. Karena memang ada perbedaan Pak Yanto ya, setelah dikeluarkan terus misalnya daging nih. Terus nggak habis, dikembalikan lagi ke freezer, kemudian dikeluarkan lagi besoknya, itu ada selisih rasa atau bagaimana? Ada Pak, ada. Jadi kita pernah tester, kita pernah nyoba juga antara daging kita biasanya space sampai maksimal 2 hari. 2 hari harus habis, nggak habis harus habis. Nggak dipakai, ya nggak dipakai. Kalau udah 3 hari itu rasanya beda. Kualitasnya juga beda. Jadi penurunan rasa, kualitas juga ada ya. Takutnya nanti pelanggan jadi kecewa. Iya betul. Kalau daging sendiri itu kalau memang kira-kira yang sudah tidak layak pakai itu ciri-cirinya apa Pak Yanto? Ya itu kalau kita pakai, kalau saya rasa pakai yang saya coba itu 3 hari itu rasanya udah agak masam. Kualitasnya nggak ya memang bisa dipakai sih, tapi cuma saya nggak mau Pak. Betul. Kualitasnya memang sudah 50% modelnya. Iya. Berarti bahan baku ini tidak hanya komunikasi dengan pelanggan ya, tapi bahan baku juga dijaga ya, supaya tetap pelanggan itu mendapatkan yang terbaik. Betul. Iya. Untuk kedepannya Pak Yanto, apakah ada rencana-rencana yang mau dibuat? Jadi outletnya itu mau dibagaimanakan, mungkin ada rencana. Iya.
Untuk planning ke depan kita ada rencana perubahan bentuk outlet ya, Pak ya. Rencana saya itu mau bikin gerobak yang lebih besar. Sekarang yang lagi tren kan apa? Kontainer. Kontainer gitu betul, ya. betul. Itu nanti rencana saya bikin gitu, kurang lebih ukurannya 2 kali 2 meter. Nanti juga kita bisa menambah menu. Itu sih rencana ekspansi kita, bikin outlet lebih besar, kita bisa tambah menu, tambah varian menu lebih banyak, jadi pelanggan bisa memilih banyak menu. Oke. Saya melihat sebagian besar, kalau bukan kadang-kadang, sebagian besar itu kebab tidak menyediakan minuman. Nah, itu memang begitu gayanya atau memang belum ada pengembangan dari teman-teman? Mungkin itu salah satunya belum ada pengembangannya Pak ya. Itu belum ada pengembangan di situ. Soalnya juga kita sewa lokasi itu biasanya di depan minimarket, jadi kita nggak boleh jual minuman gitu ya. Nggak boleh jualan minuman yang sama atau minuman lah, intinya nggak boleh. Oke. Dan saya lihat sih kemungkinan sebagian besar kebab itu kan take away ya, dibeli dibawa pulang gitu ya. Jadi sebetulnya untuk membutuhkan minuman juga tidak terlalu butuh, saya lihat begitu. Kecuali kalau kebabnya sudah mengarah ke semacam restoran yang dine-in, makan di dalam, nah itu kemungkinan sangat ada minuman. Gitu. Untuk tips menjual, ini kan menjual gimana nih Pak? Jadi supaya kebab itu omsetnya bisa meningkat. Nah, itu tips yang harus dilakukan apa untuk teman-teman yang ada di luar? Kalau tips saya yang saya lakukan ini, ya sekarang kan banyak aplikasi ya, kayak GoFood, GrabFood, itu kita manfaatkan juga. Kita maksimalkan promo biasanya ya, kita maksimalkan. Terus juga ke pelanggan yang offline atau pelanggan biasa nggak lewat GrabFood, itu kita kasih diskon atau juga sama juga. Ada promo juga, jadi nggak di GrabFood aja yang diskon, jadi ada pembeli yang langsung kita diskon ada diskon dengan gaya GrabFood tadi itu ya. Iya betul Pak. Baik sekali. Untuk apa ada semacam pelanggan itu punya sampai terjalin sampai ada WA data pelanggan gitu Pak Yanto? Kebanyakan gitu Pak. Jadi kebanyakan teman-teman yang teman-teman yang jaga itu kebanyakan juga punya WA pelanggan juga. Biasanya mereka pesen mau beli itu pesen dulu. Pesen dulu, nanti biasanya langsung setelah selesai baru mereka ambil, jadi nggak terlalu lama. Gitu. Mengenai kedepannya Pak Yanto, apakah ada perencanaan untuk bisnisnya Pak Yanto sendiri dengan kebab kurbinya ini? Iya, untuk rencana ke depan kita ada rencana itu, memang kalau buka cabang sih ada ya Pak ya, buka cabang ke luar kota, keluar daerah itu ada. Cuma sekarang kendalanya itu di Surabaya kita maksimalkan dulu. Di Surabaya buka cabang sebanyak-banyaknya kalau bisa, kita maksimalkan di kotanya dulu. Itu kebanyakan kendalanya itu mereka saya tawari, saya kasih info, pengen buka usaha ini, modalnya nggak ada Mas, gimana? Kita kasih solusi Pak. Gimana? Banyak solusinya. Yang pertama kan sekarang banyak aplikasi ya, aplikasi Gojek, GoFood, GrabFood itu kita manfaatkan. Jadi mereka beli pakai brand kita siapkan di rumah mereka. Jadi kita buka aplikasi aja. Jadi dengan minim modal. Tanpa rombong, tanpa sewa lokasi. Tanpa partner juga. Kita bisa ekspansi, buka cabang dengan minimalis modal. Berarti banyak yang berkesempatan untuk buka usaha baru ya Pak Yanto ya? Iya betul Pak. Jadi kita info ke teman-teman, ke saudara gitu. Jadi satu kota itu kita maksimalkan. Kemudian untuk menunya sendiri, kita lihat kan menu kebab itu dari tahun ke tahun ya, dari situ aja ya. Apakah ada pengembangan begitu Pak Yanto ke depannya? Kalau pengembangan kebab kita maksimalkan di variasi menu ya Pak ya. Variasi menu itu kita sekarang kan ada tortilla hitam, kita manfaatkan kebab black atau kebab hitam. Ada burger juga, burger black, kita makan burger black itu. Variasinya seperti itu. Ada juga yang kebab sosis, ada juga menu kebab seafood. Kebab seafood itu nanti isinya udang. Begitu. Udang asli.
udang asli udah digoreng gitu loh. Oh. Kita tinggal manasi Pak. Di situ ada. Oke. Kepiting juga itu kita bikin kayak apa? Kayak crispy itu apa? Kayak nugget gitu Pak. Kayak nugget. Iya, digoreng tapi pakai rasanya tepung. macam-macam. Jadi kebab seafood gitu. Untuk isiannya kebab. Isiannya betul variannya. Kalau untuk selain menu kebab sendiri, apa nggak ada pengembangan ke sana, misalnya nambahkan menu apa gitu? Kalau menunya kita ini apa sementara kedepannya kita ada itu berupa pizza Pak. Pizza, tapi kita kendalakan untuk lokasi tempat kita kurang maksimal. Oke. Jadi kita perlu memikirkan tempat Pengembangan, yang oke. pengembangan outlet. Kita bikin rencana yang lagi populer itu box kontainer itu kita bikin Oke. itu, jadi kita bisa nambahkan menu kayak pizza. Juga kalau ada yang bisa ditambahkan minuman kita bisa tambahkan minuman juga. Oke, mantap ini. Mudah-mudahan kedepannya selalu dan terus berkembang Pak Yanto ya. Iya, Pak. Iya, siap. Kemudian bisa di-sharingkan dengan teman-teman cara memasarkan kebabnya itu bagaimana Pak Yanto? Mungkin tipsnya untuk penjualan supaya omsetnya itu bisa naik. Ya, itu kalau kita offline ya itu kita harus ke pelanggan bisa maksimal. Jadi mereka maunya apa kita semaksimal bisa kita turutilah. Tapi kan nggak harus semua kita turutin. Biar pelanggan puas itu yang saya lakukan di outlet yang untuk pembeli yang langsung datang. Dan untuk yang online kita maksimalkan GrabFood sama Gojek. Pakai aplikasi. Iya, pakai aplikasi kita jalan promo atau kita kasih ongkos kirim gratis itu masing-masing lah pokoknya. Oke. Jadi dengan membuat database pelanggan tadi itu ya, sama terus senantiasa memperbaiki atau menanyakan rasanya ke pelanggan itu salah satu tips yang membuat supaya mereka kembali lagi ke kita. Kalau untuk yang mau mulai usaha kebab, kira-kira butuh biaya berapa itu Pak Yanto? Ya itu kan pertama yang modal minim tadi Pak. Modal minim tadi kita lewat aplikasi kita ada kurang lebih ya modal kurang lebih 5 juta. Aplikasi nggak pakai rombong di rumah ya. Di rumah sendiri. Oke. Kemudian kalau yang pakai rombong sampai berapa Pak Yanto? Kalau pakai rombong kita sekarang bermitra Pak ya. Ya, bermitra kita bisa kurang lebih 17 juta. 17 juta ya. Itu udah include semua ya. Jadi kita siapkan dari lokasinya, peralatan kebabnya semua. Jadi yang mau buka tinggal buka. Tinggal buka aja. Menyediakan karyawan nanti kita ajari sampai bisa. Setelah siap semua ready kita buka. Bukakan. Iya. Dengan nama kebab Kurbi atau bisa custom logo ibaratnya begitu. Kita ikut ke yang mau buka usaha Pak. Jadi mereka mau pengen Pak saya mau bikin brand sendiri tapi tetap ikut Bapak dan aku bisa disuplai dari Bapak. Kita pengen bikin brand sendiri bisa Pak. Bisa Pak, bisa gitu. Bisa jadi tapi tetap di bawah naungan kebab Kurbi. Kebab Kurbi. Ada juga seperti itu. Kalau yang trennya seperti kebab kontainer itu Pak Yanto. Iya. Nah, kira-kira untuk buat gitu tuh sampai berapa modalnya? Kurang lebih saya estimasi ya. Ini kan kemarin saya juga pengembangan ke tahap kontainer seperti itu. Saya info itu kurang lebih 30-an Pak. 30-an ya? 30 juta iya. Include sudah termasuk sampai training lokasi semua gitu ya? Iya, 30-an itu sudah lengkap jadi tapi memang kendalanya kita di lokasi Pak. Di lokasi harus service yang lebih luas. Jadi sewa tempat yang lebih luas biasanya agak sulit dan agak mahal juga gitu ya. Iya. Nah, apakah perlu itu sampai penjualan 24 jam gitu Pak? Kira-kira? Kalau saya rasa sih kalau saya yang melakukan selama di hotel belum ya Pak ya. Saya belum melakukan yang 24 jam. Jadi karena saya mikirnya kalau orang tengah malam kan kurang maksimal dari segi pembiayaan karyawan, tenaga juga kurang maksimal juga. Ada ini trennya, kira-kira itu pembeli itu datangnya di jam-jam berapa biasanya? Ya, biasanya itu kalau ramenya itu habis maghrib. Habis maghrib, bentar rame nanti sekitar jam 8 malam rame lagi. Rame lagi. Ya, kebetulan saya bukanya sampai malam Pak. Oke. Sampai jam 12
12 Oh. gitu. Ya paling malam jam 12. Oke. Sampai jam 12 itu ada juga kadang-kadang yang beli. Ada juga ya, ya. pelanggan Iya. yang biasa mereka biasanya tanya, Mas tutup jam berapa? Oke. Ya biasa mereka kalau belum waktu tutup ya pasti mereka datang. Kadang-kadang komunikasi itu juga penting Pak ya, betul. Iya. Juga update statusnya di gitu ya. Saya masih buka loh gitu, enggak pernah gitu. Ya sekarang kan zamannya lah canggih Pak ya. Iya. Status tiap hari, tiap saat, tiap waktu bisa dibaca orang. Oke. Kondisi ini buka, saya langsung datang. Baik, menarik sekali. Untuk tipsnya ketika seseorang memulai usaha di awal itu Pak Yanto, mungkin bisa di-sharingkan supaya tidak mengalami sesuatu yang salah gitu. Iya. Ya untuk istilahnya buat teman-teman ya yang mau buka usaha kebab itu kalau bisa sih yang pertama mental ya. Jika kita kan jualan kebab, memang kalau modal sih bisa lah kita cari ya. Tapi mental tetap kita harus telaten Pak jualan kebab. Yang pertama yang kita fokuskan ke lokasi, cari lokasi yang bagus, terus segmen pasarnya ada. Terus kita buka kalau bisa, memang pertama awal nggak selalu rame, tapi kita bisa antisipasi dengan bikin promo atau kita bikin biar beli satu gratis satu, biar orang merasakan dulu buat kita. Yang penting intinya segmennya ada. Segmennya ada. Semangatnya harus benar-benar terus ya. Iya. Memang untuk dikenal kan butuh waktu Pak ya. Nggak bisa langsung iya. tiba-tiba terkenal begitu. Iya. Itu yang kadang-kala teman-teman berpikir ketika jualan tuh harus langsung rame ya. Iya. Padahal untuk dikenal itu butuh waktu. Betul. Ya, itu aja mungkin yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Iya. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan tema yang berbeda Pak Yanto ya. Iya. Baik. Iya Pak. Itu dulu teman hari ini yang bisa kita sharingkan. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Saya Slamet Raharjo bersama Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan nama saya Yanto, pemilik kebab Surti dari Surabaya. Saya memulai usaha ini dari kurang lebih tahun 2009 yang lalu. Ini outlet kebab Surti yang pertama. Awal saya buka usaha ini, memang saya ada pengalaman kerja di bidang makanan ini, jadi saya tidak terlalu sulit untuk memulai usaha bidang makanan ini. Untuk saat ini kebab Surti ada beberapa cabang sudah ada di Surabaya. Contohnya di Jalan Itu, Jalan Gunung Setro, Perumahan Bina, dan ada yang lain juga. Nanti bisa dicek di profil kami. Untuk teman-teman yang mungkin mau memulai usaha tapi usaha apa yang bingung apa cari usaha, kita bisa membantu mempersiapkan semua peralatan atau membantu buka usaha kebab ini. Silahkan kontak saya atau lihat di profil saya di Kebab Kurbi. Info kontak 081 3345 21264.